Ngapain kamu ikut-ikutan campur keluarga saya? Saya ini dimintai tolong sama Pak Herman. Ini siapa, Mas? Ini istri saya, Mas. Oh, ini istrinya sampai. Iya. Saya nggak suka kalau ada orang ikut-ikutan campur dalam keluarga saya. Sama keluarga kita, ya kan? Nggak harus orang lain itu dicampur dalam keluarga kita. Memangnya Mas Dia ini juga berapa sama kakak saya untuk mengikuti masalah ini? Ya, Mas kamu berikan rumah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah menagih. Saya tidak akan dicampur kalau saya sudah bertemu dengan Pak Herman. Kalau boleh tahu, punya ilmu apa Mas? Kok sampai berani ikut campur? Kok sampai ikut campur di urusan keluarga saya ini? Ya, bagus kamu sekarang. Rasain. Sudah saya bilang kan jangan ikut campur sama keluarga saya. Kalau usaha ini usahanya Mas semua. Oh, Jadi usahanya Mas semua. iya, jadi dia merintis dari nol. Cuman usaha ini kan dulu Bapak itu yang membantu gitu loh, Mas. Yang memberikan modal sama memberikan ilmu untuk usaha ini bagaimana caranya biar bisa jalan gitu. Jadi memang ketekunan dari Mas sendiri sampai bisa usahanya jalan seperti dulu. Cuman ya dengar-dengar sih katanya juga usahanya ini turun gara-gara diganggu sama hal-hal yang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi, saya sih nggak percaya hal seperti itu, Mas. Karena iyalah, karena kan dengan zaman-zamannya seperti ini kan nggak mungkin ya kan kalau ada hal-hal seperti itu. Jadi kayaknya nggak mungkin sih, Mas, kalau usahanya Mas itu diganggu dengan hal-hal seperti itu, nggak mungkin. Kalau saya. Lebih tepatnya sampean kurang percaya terhadap hal seperti itu. Ya, kalau saya Kurang percaya itu maksudnya 100% nggak percaya atau kurang percaya? Kalau saya sendiri sih nggak percaya Mas 100%. Iya, nggak mungkin lah hal seperti itu ada gitu loh. Makanya mungkin kelalaian dari Mas sendiri dalam usaha ini gitu loh. Makanya kan kita itu jadi orang kan juga nggak boleh seudon dulu ya kan Mas. Nah gitu, apalagi kita menggabung-gabungkan dengan hal-hal seperti itu kan nggak baik sebenarnya gitu loh. Makanya saya kemarin juga ke Mas juga bilang janganlah percaya juga dengan hal seperti itu karena kan nanti takutnya timbul fitnah ke orang gitu kan. Cuman ya Mas itu merasanya diganggu gitu loh usahanya dengan hal-hal yang seperti itu. Apakah juga sering sakit-sakitan juga Mas Herman ini? Setahu saya sih enggak sih Pak. Enggak. Enggak. Sehat-sehat aja. Iya, sehat-sehat aja. Dia itu sehat-sehat. Wong kemarin juga habis keluar sama saya juga kok pariwisata sama saya. Jadi ya nggak mungkin sih kalau sakit-sakitan. Ya memang apa namanya ya. Jadi percaya nggak percaya itu hak masing-masing para sahabat-sahabat semua. Tapi sebagai orang Islam yang wajib dipercaya yang pertama adalah kan gaib. Jadi ya, sihir itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Dan ada sebuah hikayat, ada cerita dulu Nabi besar Muhammad SAW itu pernah kena sihir juga. Tapi ya itu tergantung masnya, mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi ini saya kok kurang gimana ya? Hati saya ini kok kurang enak kalau belum ketemu dengan Pak Herman langsung ini loh. Ya kita tunggu aja Mas, soalnya kan mungkin bentar lagi juga datang orangnya gitu loh. Karena Sudah dari tadi apa namanya? Bawahnya. ya sudah lumayan sih sekarang, tapi ya mungkin habis ini juga datang juga orangnya. Jadi kita tunggu aja. Ngomong-ngomong istrinya sampean ini kok nggak keluar kemana? Tadi masih keluar Mas, ada perlu sama teman-temannya kampung itu loh.
kok lama banget ini Pak Herman ini, Mas kok gak datang-datang gimana? Atau gini aja Mas, cuman balik pulang dulu aja gimana? Jadi besok atau lusa Saman kembali lagi ke sini. Soalnya gini loh Mas, kakak saya ini orangnya itu gampang percaya dengan hal seperti itu. Padahal masalah ini kan masalah usahanya, ini bukan masalah dari hal yang seperti itu gitu loh. Makanya saya juga sebenarnya sedikit nggak setuju dengan pemikiran mas saya yang terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Wong udah tahun-tahun seperti ini kok masih percaya. Ya gimana ya, tapi kan ya kita harus percaya dengan sihir, memang sihir itu kan ada gitu. Ya mungkin apa namanya ya, masnya sampein itu sudah terlalu pusing, tapi ya kita apa salahnya kita deteksi dulu gitu kan. Kalau menurut saya sih ya nggak perlu dideteksi mas, karena ngapain sih percaya-percaya dengan hal-hal seperti itu gitu. Ini siapa mas malam-malam ada tamu? Ini temennya Pak Herman. Ngapain kamu ikut-ikutan campur keluarga saya? Loh, saya ini dimintai tolong sama Pak Herman, ini siapa mas? Ini istri saya mas. Oh ini istrinya sampean. Waduh, Masnya itu nggak harus ikut campur di masalah keluarga saya ini mas. Karena ini nggak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Ya sebenarnya saya juga nggak mau ikut campur, tapi berhubung Pak Herman ini ngubungin saya gitu loh. Jadi ya saya harus datang ke sini untuk mendeteksi itu kenapa gitu loh. Saya nggak suka ya mas. Saya nggak suka kalau ada orang ikut-ikutan campur dalam keluarga saya. Sekarang gini aja loh, saya kurang enak kalau nggak bertemu dengan Pak Herman langsung gitu. Jadi kok sampai ini kok seakan-akan menyembunyikan sesuatu di balik itu semua toh? Maksudnya masnya ini gimana? Menyembunyikan apa mas? Ya kayak gimana ya, kayak menghalang-halangi itu para sahabat-sahabat semua ya. Karena gini loh mas, ya. Ini kan masalah keluarga kita, ya kan? Nggak harus orang lain itu ikut campur dalam keluarga kita urusannya gitu loh. Sedangkan masnya ini siapa sih memangnya? Kok berani-beraninya ikut campur di urusan keluarga saya? Tuh, saya ini ya siapa sahabat, tanya sahabat-sahabat semua ini. Saya ini yang YouTuber saya ini. Diminta Bapak Herman untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarganya gitu loh. Memangnya masnya ini dibayar berapa sama kakak saya untuk mengikuti masalah ini? Saya tidak menarget masalah apa namanya itu, masalah ruqyah, masalah pembersihan rumah dan lain sebagainya. Saya tidak pernah menarget. Tanya sahabat-sahabat semua ini. Saya juga ditemani oleh tim dan juga para sahabat-sahabat semua. Ini kayak istrinya sampai ini, siapa namanya istrinya sampai ini? Kok kayak judes itu wajahnya, nggak enak juga saya. Istri saya ini namanya Hana, mas. Hana, Mbak Hana. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini mau nggak mau kita harus tunggu para sahabat-sahabat semua. Pak Herman ini kemana? Jadi gini ya mas ya, saya nggak suka masnya itu ikut-ikutan campur di keluarga saya. Jadi lebih baik masnya pulang. Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri diranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi, agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rohmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur. Ya gini aja, mungkin saya tidak akan mengikuti campur kalau saya sudah bertemu dengan Pak Herman langsung. Dan Pak Herman juga memutuskan sudah saya nggak minta bantuan sampean lagi. Jadi gitu. Jadi ya saya harus tunggu Pak Herman biar dapat kejelasan. Kan sampean bukan Pak Herman masalahnya. Yang menyuruh saya kan Pak Herman. Masnya ini gimana sih kok keras kepala sekali? Memangnya dari rumah tadi mau berangkat ke sini, kalau boleh tahu punya ilmu apa masnya?
kok sampai berani ikut campur, Waduh. kok sampai ikut campur di urusan keluarga saya ini. Ya, ya Dik ya. Iya benar. Mending masnya pulang, gak usah cari-cari kakak ipar saya. Karena dia sedang keluar, ada keperluan di luar. Astagfirullahaladzim. Ya, dari pertanyaan sampean tadi, apa tadi pertanyaannya lupa sampean saya siapa semua. Masnya itu loh punya ilmu apa? Kok sampai berani ikut campur Ilmu di urusan apa keluarga saya? saya? Jadi kalau saya ditanyain masalah ilmu, saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Yang penting ya saya menyampaikan yang baik aja, yang menyampaikan yang hak aja, dan juga menuruti Nabi saya, Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'un linnas, baik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu aja. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Masnya ini nggak takut kalau nanti hidupnya Mas ini terancam? Wah banyak. Saya bisa loh Mas membuat hidup sampean ini menjadi nggak tenang ke depannya kalau terus ikut campur di urusan keluarga saya. Ya nggak apa-apa kalau sampean mau ini mau itu, kan yang saya lakukan ini kan atas permintaan, bukan ujuk-ujuk saya datang sendiri ke sini, kan bukan seperti itu. Tapi kan ini urusan keluarga saya Mas. Jadi makanya itu kan jalan keluarnya kan sudah jelas tadi. Ketemukan saya dengan Pak Herman karena yang ngontak pertama kali saya itu ya Pak Herman. Jadi Pak Herman keputusannya gimana, nanti baru saya bisa ambil tindakan. Ya itu tadi. Jadi saya sebelum ketemu dengan Pak Herman dan Pak Herman sebelum memutuskan, saya tetap akan di sini. Soalnya ya sudah ada janjian sama Pak Herman gitu. Gimana? Lebih baik kamu gak usah ikut campur urusan keluarga saya, paham? Ya tadi kan saya sudah bilang, saya juga nggak ikut campur urusan keluarga sampean. Kalau saya ini nggak diundang ke sini, nggak disuruh ke sini, gitu loh. Jadi ya ketemukan dengan Pak Herman, nanti Pak Herman gimana responnya gitu loh. Jadi ya seperti itu. Kamu belum tahu siapa saya. Hati-hati kamu dengan saya. Ini aku punya foto kamu. Ya, sampean dapat foto saya dari mana? Gini loh Mas ya, makanya kan dari awal saya itu kan sudah bilang ke sampean jangan ikut campur sama urusan keluarga saya. Gitu. Makanya saya udah bilang, sudah saya tekankan pertama kali kepada sampean. Sampean itu siapa? Sampean kan belum tahu tentang keluarga saya itu seperti apa. Saya itu bisa loh Mas membunuh tanpa menyentuh Mas. Saya itu paling gampang untuk menghancurkan kehidupan orang lain, itu saya paling gampang. Katanya sampean tadi nggak percaya dengan hal seperti itu. Kita itu jadi orang nggak perlu menyombongkan semuanya dan nggak perlu memperlihatkan semuanya Mas. Saya kan nggak apa namanya memperlihatkan kesombongan saya. Karena ya setiap hari saya memang ditemani oleh kameramen gitu. Tapi kan ini masalah keluarga saya, jadi kan ya nggak harus Dan juga saya juga sampean. sudah izin kok dengan Pak Herman Ya untuk walaupun masalah. cuma udah izin, tapi kan ini tetap urusan keluarga kita Mas. Jadi kan ya Masnya nggak harus ikut Ya, campur. makanya biar lebih jelas, intinya ketemukan Udah, saya gini dengan deh, Pak udah, Herman. gini deh. Gitu. Kalau kamu gak mau nurut sama saya, lebih baik kamu saya santet. Loh, sampai bisa nyantet. Bisa. Apa sih yang Mas yang nggak bisa untuk sekarang ini Mas? Duh. Ini gimana tuh ceritanya sahabat-sahabat semua? Sampai bisa nyantet berarti ya? Bisa. Belajar dari mana istrinya sampai nih kok nyantet sampai biarkan? Loh itu rahasia keluarga rahasia saya itu Mas. Kalau masalah itu ngapain sama ikut campur tanya-tanya seperti itu? Yes, pada intinya saya nggak akan pulang sebelum saya ketemu dengan Pak Herman. Itu intinya. Coba kamu lihat foto kamu. Kayaknya memang benar-benar punya ilmu sihir ini sahabat-sahabat perempuan. Astagfirullahaladzim. Saya kan sudah bilang sama kamu, ya kan? Dari tadi sudah saya bilang, jangan ikut campur urusan keluarga saya. Sudah saya tekankan, tapi kamu terlalu memaksa untuk mengikuti urusan keluarga saya. Saya sudah bilang kan, punya ilmu apa kamu berani ikut campur di keluarga saya? Apa jangan-jangan sampai ya mematikan usahanya Pak Herman? Ya kalau memang benar kenapa? Saya dijebak ini kalau sahabat-sahabat semua. Astagfirullahaladzim. Mampus kamu sekarang. Rasain kamu. Rasain. Sudah saya bilang kan jangan ikut campur sama keluarga saya. Masih memaksa kamu. Rasain kamu. Belum tahu siapa kita. Iya, rasain kamu mampus. Astagfirullahaladzim. Bantu sahabat. Ini bukan sembarangan orang ternyata sahabat-sahabat semua.
Jadi ilmu sihirnya sangat tinggi ini kayaknya. Sudah saya nggak punya banyak waktu. Ketemukan saya dengan Pak Herman. Kalau enggak, sampai akan kepanasan loh. Gak ada Bisa, yang Bang. bisa mengalahkan ilmu sihir saya. Coba kalau kamu bisa. Sehebat apa ilmu kamu berani ngancam saya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqumat bisyayatin ala mulki Sulaiman. Sakubula iya kenapa tua iya kenapa Binas tadarot kamas tadarotil malaikati bil madinati rasulullah malah Bismillah, 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 Miati alfi, 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 Kok bawa saya bilang? Kok bisa-bisanya saya dijebak pada sahabat-sahabat semua? Coba kita telepon sekali lagi, Pak Herman kemana? Tuh lobet lagi. Baru saya lobet sahabat-sahabat semua. Ya udah itu aja para sahabat-sahabat semua. Saya mau mengurusi ini karena saya punya prasangka atau punya pemikiran. Kayaknya yang membuat usahanya Bapak Herman ini mati karena ulahnya ini para sahabat-sahabat semua. Tapi kita nggak tahu lagi. Pokoknya terus tetap pantengin. Gitu ya para sahabat-sahabat semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.